Kenapa kita makan ayam? Kenapa nggak ayam yang makan kita? Kalau gue keluarin pertanyaan ini, pasti lu pada kayak, ih udah gila nih orang. Tapi ini adalah yang coba dipertanyakan sama Hitoshi Iwaki Sensei melalui karyanya Parasite atau Keiseiju, manga klasik tahun 1949 yang iseng gue baca dan wow. Jadi kenapa tiba-tiba gue baca manga jadul ini dan apa yang bisa gue tangkap dari manga jadul ini dan gue pengen diskusiin ke kalian. Parasite atau Keiseiju ini yang gue baca adalah yang versi super klasik yang pertama ya. Jadi itu kalau kalian cek Netflix, kalian bisa nemuin Parasite The Maxim. Itu versi yang udah dianimekan dan banyak banget adegan yang diubah, yang disesuaikan sama zaman. Bagaimana mereka pakai smartphone dan lain-lain. Yang dimana di manga ini 1994 nggak ada smartphone, Pak. Atau lo juga mungkin pernah nonton seriesnya di Netflix yang The Grey, Parasite The Grey, yang Korea. Itu merupakan spin-off dari Keiseiju juga. Memiliki latar belakang dan background yang sama, tapi melalui protagonis dan bahkan negara yang berbeda. Gua nggak nonton animenya dan gua nggak nonton yang the seriesnya. Gua langsung time travel mundur ke belakang ke versi manga klasiknya Parasite alias Keiseiju. Karena temen gue Nobaban sangat merekomendasikan gue untuk lu baca manga ini deh kalau lu lagi nyari-nyari manga. Dan oke, gue langsung mulai baca dan wow, ini classic philosophy about human centris banget. Oke, sebelum ke situ mungkin kalian nanya, wah lu larper dong bang, kok lu bisa-bisanya nggak tahu Keiseiju? Kok lu bisa-bisanya belum baca Keiseiju? Kok bisa-bisanya lu nggak sentuh ini? Pertama, saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai si paling manga, si paling anime. Gue cuma nonton banyak doang, gue juga bikin banyak konten mengenai hal itu. Dan ya nggak semua gue baca, nggak semua gue telan. Keterbatasan waktu dan juga void century gue. Void century itu apa, no? Yaitu abad kekosongan. Gue tuh pernah zaman-zaman SMP, SMA tuh tidak menyentuh lagi manga dan anime karena aksesnya nggak ada. Ya di TV udah nggak ada disajikan dan gue belum punya duit buat akses warnet dan internet. Makanya gue Sword Art Online kayak tahu doang dikit gitu, nggak sampai tamat. Sedangkan kalian kayak tahu banget. Dan beberapa title lain yang kayaknya di generasi kalian hype banget, tapi di gue kayak, kok lu nggak nonton? No? Ya karena gue belum daerah gue belum lewat internet, belum ada warnet murah dan lain-lain lah. Atau waktu gue ketemu warnet, gue malah mainin Dota di Warcraft Frozen Throne. Dan gue nggak tahu gimana cara lu akses internet untuk buka manga dan anime pada era itu, sebodoh itu gue. Dan intinya gue baru baca, udah gue tamatin dan ini keren banget. Buat yang belum tahu, ini mengisahkan tentang seseorang bernama Shinichi yang tangan kanannya itu kerasukan sebuah parasite lah. Parasite ini sebutlah alien yang berusaha untuk nge-take over badan manusia dan makanin manusia. Tapi hokinya si Shinichi itu sebelum si parasite-nya nyampe ke otak, keburu diikat gitu lah pakai headset gitu ya. Kalau sekarang lu pada pasti udah kena lah, soalnya pakai TWS gak ada kabelnya lagi. Ini diikat, jadi dia kayak parasite-nya nggak berhasil masuk ke otak, tapi keburu berkembang di tangannya aja. Jadi nggak yang di take over sama parasite itu cuma tangan kanannya doang. Makanya parasite-nya dikasih nama Migi alias kanan. Jadi tuh lu bayangin society yang dimana manusia-manusianya itu di take over sama parasite dan mereka tuh makanin orang. Jadi ambil tubuh manusia dan makanin orang. Dan mereka ngelakuin itu ya karena mereka bisa, dan makanan mereka adalah orang untuk sumber energi mereka. Dari pandangan para parasite, manusia ya kayak manusia ngelihat ayam, ya lu sumber makanan gua. Tentu para manusia langsung pada kayak, what, kok gua dimakan? Nggak bisa diobrolin dulu nih, nggak bisa dinegosiasiin dulu nih. Ya udah kita bantain lu ya karena lu mengancam eksistensi manusia. Jadi terjadilah ini panjang lah ceritanya, tapi terjadilah kayak nantinya manusia versus para parasite ini yang udah masuk ke tubuh manusia. Tapi sebenarnya itu bukan poin intinya menurut gua. Memang itu tetap menjadi sebuah konflik dan clash yang menarik untuk diikutin. Gue juga seru banget nontonnya waktu manusia versus parasite. Tapi sebenarnya yang menurut gua, ya sekali lagi saya adalah penganut paham bahwa interpretasi lu bebas dan bisa didebatkan. Bisa juga yang nggak nyambung ya. Tapi menurut gua yang autor coba pengen hadirkan di sini sebenarnya adalah si Shinichi sendiri gitu loh. Bagaimana ini temanya nggak jauh-jauh dari coming of age gitu. Kayak lu tuh bertumbuh dewasa dan bagaimana lu melihat dunia, bagaimana lu dari si culun dan akhirnya dapat kekuatan, bagaimana bahkan ada adegan yang cukup dewasa juga di akhir-akhir, gimana caranya dia melihat hidup gitu. Dan kita dari perspektif Shinichi melihat bagaimana sih sebenarnya kemanusiaan itu. Dan gue akan balik ke pertanyaan awal gue mengenai manusia dan ayam gitu. Kenapa manusia makan ayam? Kenapa nggak sebaliknya? Ya simply karena ayam nggak punya kemampuan untuk makan kita kan, makanya kita makan ayam gitu kan, yang mungkin pengen lu jawab gitu kan. Nah sekarang what if ternyata ada makhluk lain yang punya kemampuan untuk makan manusia dan manusia nggak mampu untuk makan makhluk tersebut? Gimana? Apakah itu hal yang wajar? Apakah itu hal yang memang seharusnya? Disinilah menariknya teman-teman. Kita tuh sebagai manusia tuh quote and quote hoki dan lucky untuk menjadi top rantai makanan gitu, dan di atas kita belum ada lagi yang menjadi rantai makanan. Dan kita sebagai sesama manusia menciptakanlah nilai-nilai sosial itu yang kayak kita jangan sampai manusia
manusia bunuh manusia, bahwa semua manusia itu punya potensi menjadi baik walaupun ada juga yang jahat, maka yang jahat mesti dipenjara. Moral kita yang paling tinggi, kita tidak ikut dengan moralitas Darwinian atau moralitas yang si kuat yang menang gitu loh. Sedangkan di hewan-hewan kan survival of the fittest, atau yang berhasil gitu, yang berhasil bertahan. Ya lu nggak bisa penjarain singa yang makan rusa kan? Kayak why? Kalaupun lo penjarain manusia yang makan rusa, itu pasti karena rusanya milik manusia lain atau di tanah manusia lain, bukan karena rusanya, atau karena rusanya bakal punah dan kepunahan rusa berdampak pada manusia, bukan karena rusanya. Paham nggak sampai di sini? Ini kan menarik banget teman-teman, sangat menarik banget. Dilihat juga dari Shinichi yang tadinya cowok culun, bahkan takut serangga, ketika dia mendapatkan kekuatan, ketika lu memiliki power, apakah kemanusiaan lu bergeser? Apakah value-value lu bergeser? Apakah lu masih manusia gitu loh? Itu juga dengan pacar lu Satomi yang melihat lu mulai berbeda, tapi ada Kana yang mengerti akan perubahan lu. Bahkan ada Parasite ya, Ryoko, yang pengen memahami manusia, yang dia punya kekuatan sekuat itu, tapi instead of makanin manusia, dia pengen menjadi manusia. Gua nggak mau bilang menjadi manusia, dia pengen memahami manusia. Dia kayak manusia yang meneliti ayam gitu loh. Apakah aku harus menjadi ayam gitu? Bahkan dia mencoba untuk melahirkan anak gitu. Dan lama-kelamaan ternyata dia bisa cocok ke value manusia untuk menjadi manusia yang melindungi anaknya, atau manusia yang lebih mengedepankan negosiasi daripada brutal membunuh dan lain-lain. Atau ada siapa? Gue lupa satu lagi. Satu karakter, sorry banget gue lupa, yang dia manusia tapi join klubnya Parasite, dan dia melakukan semacam retorika yang tadi gue sebutin gitu loh, bahwa kita selalu menganggap manusia adalah top of the top. Tapi gimana kalau misalnya ada di atas kita ada satu lagi gitu loh, dia jadi manusia yang siap untuk mengakui bahwa ya gue ayam bagi lu, ngerti nggak? Gue manusia ini hanya ayam bagi para Parasite. Merinding gak sih kalau lu bacain? Lu kayak bakal ngerasain gitu keseruan mengerti ini. Oh ya, by the way, kalau kalian baca, kalian tuh nggak bakal terlalu banyak semacam diceramain hal-hal kayak gini. Ini lebih action sih menurut gue, lebih seinen gitu. Banyak actionnya, banyak aksinya, banyak battle-nya juga, banyak pertarungannya juga, banyak trik-trik dan lore-lore yang sangat menguatkan cerita. Jadi lu nggak terlalu bosan gitu, kayak gimana cara Parasite bertarung, kelemahannya apa, bagaimana cara ngalahinnya. Setiap arc pasti ada berantemnya, gimana cara ngalahin lawan dan lain-lain. Itu dikemas dengan rapih banget di Parasite, jadi lu nggak bakal yang kayak bosen dengerin lu ngomongin masalah manusia, tidur gua. Nggak. Menurut gua lu mesti baca, lu mesti ikutin kalau lu belum ikutin, atau lu nonton animenya aja kalau misalnya lu pengen lebih lebih prefer nonton. Gua rasa secara plot dan secara, gua ngintip dikit by the way di Netflix ya, bukan nonton sampai habis. Secara plot, secara jalan cerita dan lain-lain sama persis, cuma dibedakan dari segi teknologi yang disesuaikan aja. Kalau nggak salah animenya ini 2010-an ya. Dan di akhir pun lu dapat semacam kayak Parasite dan manusia itu tadi tuh dibedain jelas gitu ya. Ini manusia, ini Parasite. Ada Shinichi yang setengah Parasite, setengah manusia karena tidak sengaja. Tapi ada Parasite yang pengen jadi manusia. Ada manusia yang pengen jadi Parasite, bahkan rela jadi korbannya Parasite. Dan ada manusia yang kelakuannya kayak Parasite tapi bukan Parasite, yaitu Uragami. Nah, ini yang rame di meme, tau gak sih? Meme yang dia pakai headset terus tiba-tiba lock on kalau misalnya musuhnya serius. Nah, itu sebenarnya dari The Maxim Parasite ini. Menurut gue menarik. Pemikiran-pemikiran itu semua dibalut terhadap aksi-aksinya, terhadap pengepungannya, terhadap rencana penghancurannya, rencana comebacknya, proses ngelawan musuhnya. Jadi seru banget nikmatin aksi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa itu sebenarnya manusia? Seberapa arogannya kita sebagai manusia? Siapa itu yang disebut manusia? Dan ketika ada makhluk yang merasuki manusia dan dia bisa menjadi manusia dengan mempelajari manusia, apakah kita akan anggap dia sebagai manusia? Dan ketika nanti ada sebuah makhluk yang butuh makannya itu manusia, apakah kita akan pasrah jadi ayam yang dimakani makhluk tersebut, Parasite? Apa itu kemanusiaan sebenarnya? Di sini sih menurut gue jawabannya cukup klasik, yaitu adalah emosi gitu. Hal-hal yang tidak rasional. Gue agak sedikit kurang srek karena, bukan kurang srek ya, tapi lebih ke ini memang klasik kayak gini gitu loh, bahwa kemanusiaan itu nggak jauh-jauh dari kokoro gitu loh, dari perasaan gitu, dari kimochi lo gitu. Di sini dilihatkan banget Shinichi yang makin mendapatkan kekuatan Migi itu makin kehilangan, di-highlight dengan terang-terangan gitu, susah untuk bersedih, susah untuk peka, tapi dia tetap berusaha untuk mencari sisi kemanusiaannya. Sedangkan kalau lu udah rasional banget, lu tuh kayak Parasite gitu loh. Lu berpikir ke depan, lu berpikir efisiensi, lu berpikir survive tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ini classic problem of humanity yang menurut gue udah agak usang sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau gue baca manga karya orang di 1994 yang memang pada era tersebut masih sangat-sangat sering, masih sangat-sangat lumrah dan common banget, dan bahkan bisa gue bilang keren banget untuk selalu ngebandingin manusia dengan robot atau non manusia lainnya adalah dengan perasaan versus rasional, yang dimana menurut gue agak sangat gue sayangkan. Tapi di wilayah itu semua, pertanyaan mengenai kemanusiaan dan what if ada makhluk yang lebih besar daripada manusia itu tetap menarik untuk diikuti. Oh ya, by the way, ini gambar manga yang ini itu bener-bener jadul banget. Lu kalau pernah ngeliat manga-manga jadul tuh kayak gini nih, kayak
bentuknya, gaya rambutnya dan lain-lain. Ini bener-bener kayak baca apa ya? Kayak Yu Yu Hakusho, tau gak lo? Kayak Yu Yu Hakusho. Nah, era-era Yu Yu Hakusho tuh gambarnya. Jadi kalau lo kangen gitu sama style-style kayak gini, lo baca yang kayak gini deh. Kalau lo udah nggak kuat sama style kayak gini, lo nonton animenya aja. Oh ya, dan bahkan gambar ya, secara gambar. Wah, kalau lo apa ya? Mungkin zaman dahulu itu spesial, tapi kalau sekarang mungkin udah biasa aja gitu. Gore-nya sih. Gore-nya bener-bener gore klasik yang kayak buset gitu, mata diginiin, muka diginiin, tangan diginiin, badan diginiin, bucat kemana-mana. Sangat menarik banget, sangat apa ya, nostalgia banget juga sama stylingnya, pewarnaannya, desainnya, dan eranya. Lu pengen tahu Jepang zaman dulu kayak gimana. Dan ini juga menarik menurut gue ini kan dibuat di era Jepang ini bener-bener di peaknya gitu loh. Jepang bener-bener di peak industri, yang dimana orang tuh di Jepang tuh bener-bener udah quote and quote kayak robot, kayak kerja pulang, ini kehidupannya tuh udah apa ya, gue menjelaskannya ya, era-era industrialisasi mesin lah, era-era dimana masyarakatnya bener-bener, terutama masyarakat kotanya gitu ya, sangat-sangat menjadi, in my opinion, very individualistic, ngereduksi value-value terhadap kemanusiaan, dan tentu balik ke klasik kapitalism versus socialism gitu, bahwa udah mengaleniasi manusia yang menjadi skrup-skrup kapitalis. Bahkan momennya seru banget loh ketika para parasit ini akhirnya berusaha mengumpulkan tenaga dengan cara manusia gitu, bukan lagi dengan kekerasan, yaitu dengan membuat partai, masuk politik. Bro, itu manusia banget maksud gue. Lu mau take over manusia dengan cara manusia, bayangin. Dan di era tersebut Jepang tuh politiknya tuh, masyarakatnya tuh bener-bener yang kayak masih belum segaung sekarang sama politik menurut gua ya. Masih ya udah aja gitu era tersebut, walaupun tetap ya berdampak pada hidupnya. But again, it's a very menarik banget. Ada satu panel manga yang gua sangat-sangat suka, gue sampai googling dan gue sampai pelajari. Itu daerah-daerah ketika si Ryoko tiba-tiba kampus bawa bayinya, dan pada saat dia lagi bawa bayi, di mana orang-orang terdistrak sama bayi lucunya. By the way, Ryoko ini adalah parasite yang pengen mempelajari manusia, dan di situ profesor lagi ngebahasin tentang perbedaan antara manusia dengan hewan. Yang sering diangkat adalah moralitas manusia yang nggak primitif gitu, yang nggak bakal ngorbanin anaknya, dan cenderung malah melindungi anaknya dan rela mengorbankan dirinya demi anaknya. Meanwhile di alam ada namanya infanticide, atau ngabisin anak lu sendiri atau anak orang lain gitu. Alias hewan-hewan di luar sana itu banyak yang makan anaknya sendiri karena alasan ya kita nggak tahu alasannya karena kita nggak ngobrol sama hewan, tapi alasan hewan kan bisa kita observe itu adalah nggak jauh-jauh dari survivability gitu loh. Jadi ya biasanya gara-gara sesimpel maaf puting ibunya cuma 4 tapi anaknya 5, berarti 1 mesti dimakan karena keterbatasan sumber, atau makan anak orang lain karena biar nggak ribut atau berantem, contohnya di singa-singa. Dan manusia tidak melakukan itu kan, atau tidak lagi melakukan itu. Terus kalau pernah melakukan itu dan nggak lagi melakukan itu, apakah lu dianggap sebagai manusia yang udah berbeda dari hewan? Dan kalau lu misalnya masih melakukan itu, apakah lu sudah tidak lagi manusia? Oh ya, tadi gue lupa bahas banyak ya tentang Uragami. Baru ingat gue, Uragami itu yang tadi bahas meme, dia itu nggak kerasukan parasite, tapi dia serial killer. Dia serial killer yang ya menghabiskan manusia demi fun, bahkan bukan demi dimakan. Justru karena keegoan manusia sentris itu, dia menjadi pembunuh yang sekeji itu. Jadi ya it's really thought-provoking pas baca ini. Gua pribadi sih udah punya jawabannya. Ini sempat gua pertanyakan dalam hidup gua, tapi gua tetap setuju sama human centris atau anthropocentrisme, di mana segala sesuatunya itu berpusat pada manusia. Memang terkesan sombong dan egois, tapi bukan berarti bakal menjadi sesuatu yang akan menghancurkan segala sesuatunya. Somehow, pikiran gua, melindungi hewan dan melindungi tumbuhan itu bagian dari ego manusia kan. Maksudnya ya karena mereka butuh makan itu. Kalau misalnya mereka hancurin, ya mereka nggak bakal makan lagi gitu. Kayak melindungi alam karena alam tuh malah secara, ya ini kalau mau didebatin gitu ya, mau diseruin gitu loh. Melindungi alam karena alam itu menurut gue agak-agak aneh gitu. Karena alam nggak butuh itu. Alam udah bekerja dengan sendirinya. Lu pada tuh emang harusnya melindungi alam ya karena lu butuh alam, sesimpel itu. Kalau lu pakai pesan itu malah lebih nangkep ke manusia yang emang pada dasarnya nggak punya, ya bukan yang ledek ya, tapi nyatanya banyak manusia yang nggak sekolah atau tidak sering baca bacaan-bacaan thought provoking. Ya udah balikin aja ke egonya. Lu kalau matiin semua ayam sekarang, ayamnya nggak bisa bertelur lagi, nggak bisa dapat telur lagi, nggak bisa makan, ujung-ujungnya lu mati. Jadi jangan bantai ayamnya semua. Bukan karena lu sayang ayam kan, tapi balik ke diri lu sendiri kan. Pertanyaan serunya, what if itu dilakuin sama sesuatu yang lebih besar daripada kita? Sesuatu yang mengkonsumsi kita. Dan kita dibikin jadi peternakan ayam. Gimana menurut kalian yang udah baca, yang belum baca? Kalau pengen jadi baca, jadi pengen baca nggak? Dan kalau belum baca tapi kalian juga pengen jawab, juga boleh di kolom komentar di bawah. Thank you Nobaman, temen gue dari Jepang yang merekomendasikan gue ini. Very thought provoking pas baca ini. Walaupun gue udah ketemu jawabannya, tapi kembali mengingat tentang pertanyaan klasik, what is
human and how to be a human and what's make human difference. Is it really difference though? Gue tunggu komen-komen kalian di kolom komentar di bawah. Thank you udah nontonin. Appreciate banget kalau kalian suka nontonin gue ngebahas manga sampai segurau ini, sering ngomong ini. Sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri dan thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah siapa karakter favorit kalian di The Parasite dan kenapa? Coba bedah filosofinya. Pede aja men, tulis aja dulu ya. Coba aja dulu, siapa tuh jadi bahan untuk gue coba bahas di episode-episode berikutnya. Dan untuk kita semua, stay clean dan gitu ya sih lagunya, lupa gue. Tapi sudah keluar tuh di gue tuh yang tiba-tiba di sini bisa ada mulut dan mata, terus dipakai buat apa tuh mulut di tangan nih? Elah.